udah tahu nih anak sama emak lagi berantem, lagi ribut gitu ya, sosmed di sosmed segala macem gitu ya, harusnya udah lu nyuruh anak lu, nyuruh si Fadel untuk balikin Loli ke emaknya biar gak ribut-ribut gitu. Tapi kan yang di sini malah si Fadelnya klarifikasi, dia tetap pacaran sama si Loli. Hola netizen yang tercinta, Denny Sumargo memberikan wejangan kepada keluarga Fadel Bajideh yang saat ini sedang berseteru dengan Nikita Mirzani. Denny Sumargo ikut terseret dalam perseteruan Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh karena memberikan ruang kepada Fadel untuk berbicara dalam podcastnya. Selain Fadel Bajideh, Denny Sumargo juga sudah syuting podcast dengan Laura Meizani, anak Nikita Mirzani. Namun podcast bersama Laura tidak jadi ditayangkan. Meski tidak menjelaskan secara detail, Denny Sumargo mengaku memilih untuk tidak mengambil kesempatan demi meredam pertikaian. Denny Sumargo memberikan wejangan dan meminta agar keluarga Fadel Bajideh berhenti berbicara mengenai kisruh drama dengan Laura Meizani juga Nikita Mirzani. Denny Sumargo pun berharap agar perseteruan keluarga Fadel Bajideh dengan Nikita Mirzani tersebut segera terselesaikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari video penjemputan si Loli itu, yang si Loli itu teriak-teriak, gue tuh cuma salpok sama suaranya Dr. Oki yang kayak, yang sabar nak, kamu tuh jangan teriak-teriak nak, tenang nak, nanti uangnya dibalikin 10 kali lipat nak, apa segala macem. Bisa-bisanya orang lagi pada darah tinggi, naik darah dia kan, lagi emosi di puncak-puncaknya gitu, dia doang yang sabar, yang halus, dia doang. Kalau gua jadi Dr. Oki, bah, lain kata, lu tau, lain urusan. Kalau bisa-bisa nih gue kata-katain kayak, anjing lu, monyet lu, udah gue jemput udah begini segala macam. Seru banget gue sama Loli. Abis ini nih Loli nih, kalau misalnya lu udah diurus sama emak lu masih begini juga, masih bikin kegaduhan, kerusuhan apa segala macem lu, aduh. Satu Indonesia Loli nasehatin lu, satu Indonesia Loli repot gara-gara urusan lu, gara-gara kerusuhan lu segala macem, repot Loli, repot. Orang goreng ayam sampai gosong gara-gara siapa? Gara-gara lu. Orang yang kerja harusnya kerja, kalau kerja gara-gara siapa? Lu. Orang lagi kerja fokus laptop kerja apa segala macem, lihat apa? Lihat kerusuhan lu Loli, ya Allah, sampai apal kata-kata lu tuh ya kan, yang kayak anjing lu, gila lu. Ada kol-kolahnya ya guys ya. Kalau kita ya, kalau misalnya ngomong anjing tuh kayak anjing gitu, dia doang kayak anjing lu, kayak anjing lu gitu. Nah, anjing lu, gila gitu. Udah deh Loli ya, udah deh Loli, cuma lu doang anak satu-satunya di Indonesia ini ya kan yang bikin kegaduhan, ngerepotin orang. Loli cuma lu doang Loli yang lagi bucin sama seseorang, ngerepotin satu Indonesia, cuma lu doang Loli. Rekor muri lu, dapat piala nanti deh, ada award nanti di silet tuh. Dan khusus untuk Loli, untung gue ada di Jakarta, jadi kalau gue ada di Jayapura, kena kop mama orang-orang Papua, khusus dari Waropen tuh, bisa sampai depan kop apartemen. Bukan dia tunggu-tunggu orang untuk datang bawa kunci, buka-buka pintu, tipu-tipu untuk buka pintu, terada. Terus kasih tabla pintu jadi dua, dimasuk ke dalam tuh, udah seret gue dari dalam kopung. Pintu apartemen tuh sampai di bawah. Tuhan. Setelah itu baru udah kasih telanjangku, pelan belakang kena pica dan bel-bel papeda. Untung saja kop mama nikmir sih. Kalau kop mama kena mama Papua, oh hancur sayang, hancur. Terhadap pintu, anak tahu berterima kasih. Apa-apa semua orang tua tinggal siapkan, tahu bersyukur itu kos. Mau bilang juga tapi Loli jadi kena anak-anak Papua sudah pukul mati dari orang tua. Itu Loli, kok dapat mama Jawa. Coba kalau kok dapat mama Timor dan Papua, terpakai pace yang buka pintu sayang. Mama pegang balok, lot pintu kasih tabla dan masuk seret kas keluar sampai ramas deh mulut-mulut itu udah rica. Yang bicara-bicara orang tua, terkas makan 2 tahun. Baru selama kau dari dalam perut sampai kau tua bangka besar itu tuh, lihat dunia pu besar itu, kau kira-kira laki-laki terkutuk siapa yang datang kasih makan kau?
Itu kok Mama Nikita Mirzani, jadi dia sabar. Kau dapat saya yang kau mama tuh berarti kalau setelah cincang kau bikin sup bersama makan supaya puas. Guys, pernah gak sih kalian tuh kepikiran gitu ya, ngebayangin kalau misalnya si Loli ini dari awal tuh nggak kenal si Fadel, atau kenal tapi nggak ada hubungan sama Fadel gitu, cuma sekedar temenan aja gitu. Pernah nggak? Gue nih baru kepikiran ya, kalau misalnya nih dari awal memang si Loli ini nggak kenal sama si Fadel ya, hidup Loli tuh udah enak banget. Dia udah disekolahin tinggi-tinggi ke UK, yang impiannya semua orang sekolah di luar negeri. Siapa sih yang nggak mau disekolahin di luar negeri, ya kan? Anak dari artis terkenal, sekolahnya udah terjamin, kehidupannya udah terjamin, duit ada, segala macam. Lu mau ngapa-ngapain gampang. Itu hidupnya udah enak banget guys gitu. Tapi ya balik lagi ya, semua ini udah terjadi ya kan. Cuman gua sangat-sangat salut sih sama Kaniki. Dia benar-benar memperjuangkan anaknya jangan sampai lebih hancur lagi dari sekarang. Karena bukti yang ada, dan itu ucapannya Loli sendiri, itu chatnya Loli sendiri itu masih ada guys. Ini udah kedua kalinya dia hamil, dan ini udah 2 kali. Coba bayangin kalau misalnya Kaniki itu nggak bertindak seperti ini dan dilanjutkan sama si Fadel. Coba kalian bayangin, harus berapa kali lagi si Loli ini begitu gitu. Jadi tindakannya Kaniki ini benar-benar 100% gue sangat-sangat mendukung untuk menyelamatkan Loli dari Fadel dan keluarga. Karena sekali lagi gue bilang, laki-laki yang baik itu nggak akan mendukung pacarnya sendiri berantem sama orang tuanya. Dan keluarganya Fadel juga, kalau misalnya memang keluarga itu baik, harusnya udah tahu nih anak sama emak lagi berantem, lagi ribut gitu ya, di sosmed segala macem gitu ya. Harusnya udah lu nyuruh anak lu, nyuruh si Fadel untuk balikin Loli ke emaknya, biar gak ribut-ribut gitu. Tapi kan yang di sini malah si Fadelnya klarifikasi, dia tetap pacaran sama si Loli. Apalagi si Loli kan masih anak di bawah umur yang gampang banget tuh dimanipulasi sama laki-laki gitu. Dan dari sudut pandang gua, si Fadel ini bener-bener gak ada gentle-gentlenya sama sekali gitu. Dia tuh sampai sekarang tuh ngumpet di bawah keteknya si Loli gitu. Itu yang gue gendek banget dari si Fadel gitu. Apalagi yang diserang sama Kaniki dari awal itu bukan Loli guys, tapi si Fadel gitu. Tapi bisa-bisanya Loli yang bikin klarifikasi, marah-marah, tantrum, sampai ngejelek-jelekin emaknya gitu. Kenapa bukan lu aja Fadel? Kan yang diserang itu kan lu, bukan pacar lu Loli. Yang diserang itu lu Fadel. Kenapa lu harus ngumpet di bawah keteknya si Loli gitu? Buat apa? Saya turut prihatin terhadap apa yang terjadi pada Loli dan Nikita Mirzani. Dan sebelum saya mulai, hal ini sebenarnya tidak patut diumbar ke sosial media karena ini adalah privasi keluarga. Tapi karena sudah terlanjur keluar, maka kita harus dapat menarik intisari dari pembelajaran seorang Loli dan juga Nikita Mirzani. Yang pertama, saya percaya seorang ibu tidak ada yang berniat buruk bagi anaknya. Jadi kalau hal ini sudah kejadian, mungkin memang di masa lalu seorang Nikita Mirzani ada kesalahan. Seperti misalnya pola pengasuhan yang salah, atau mungkin terlalu otoriter, atau mungkin terlalu memanjakan anak, atau mungkin terlalu membiarkan dan kurang adanya kedekatan. Sehingga kalau saya ngelihat dari kata-katanya yang sangat menusuk, berani berkata kasar, dan juga tidak sopan, ada luka batin dalam diri anak. Yang kedua, setelah itu terjadi, ternyata muncullah yang namanya salah pergaulan. Muncullah seorang Fadel yang akhirnya membuat seorang Loli menjadi salah berpikir dan salah mengambil tindakan. Sampai akhirnya ada tuduhan-tuduhan yang kita nggak harapkan. Jadi kalau orang tua gagal menjaga kedekatan dengan anak, anak ini bisa diambil oleh handphone, kecanduan handphone, bisa diambil salah pergaulan, dan masih banyak efek dan dampak negatif lainnya. Oleh karena itu dari kejadian ini kita belajar untuk melindungi anak kita, dekat dengan anak kita, kurangi ego berlebih, dan kita harus pastikan bahwa kita bisa menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. So, bagaimana menurut Eden Bunda? Apakah Eden Bunda setuju? Silahkan komen di bawah. Dan kita doakan yang terbaik untuk Loli dan juga Nikita Mirzani agar mendapatkan jalan keluar dan mereka kembali menjadi keluarga yang damai dan bahagia. Itu Nikita Mirzani gimana bisa sampai sabar gitu ya? Itu sabar banget loh. Aku kalau ada di posisinya tuh aku ada di situ. Aduh, sabar banget itu. Hebat. Itulah ibu, hebatnya seorang ibu ya. Sabar banget bro. Coba kalau kalian ada di posisi itu ya.
Aduh, udah luar biasa banget hari ini.